Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Politik yang spesial juga hari ini kita sudah bersama dengan tim Sehati yang akan memperbincangkan terkait tren positif ekstrim Sehati menuju kemenangan. Kita tahu bahwa seminggu lagi, kurang lebih 6 hari lagi kita akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 dan pastinya kita akan melihat seperti apa tren positif dari pasangan 02 yang akan maju di Kota Makassar, yakni Sehati. Untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber, ada Bapak Moses Mustakfir Sabri selaku jubir tim Sehati yang sudah bersama kita pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik, apalagi dengan adanya hasil survei makin baik juga perasaan dan semuanya. Baik, nah menuju kurang lebih seminggu nih Pak, Pilkada serentak 2024. Teman-teman Sehati apakah sudah sibuk-sibuknya atau seperti apa? Masih tetap bergerak serentak, ketemu dengan pemilih, kemudian mengajak mereka semua untuk memilih Sehati dengan berbagai program-program yang ditawarkan bahwa insya Allah jika Sehati yang menang ini maka Makassar menjadi kota nyaman. Itu mulai dari semua elemen tim semuanya, apalagi dengan hasil survei yang sangat signifikan hari ini yang dilansir oleh lembaga survei LSI. Itu betul-betul memberikan kekuatan powerful bagi seluruh elemen tim dan kandidat kami untuk semakin yakin bahwa tanggal 27 November masyarakat Makassar akan menentukan pilihan kepada Sehati. Ya, dengan melihat tren survei yang alhamdulillah, kalau temanya hari ini kita diskusikan adalah tren positif yang sangat signifikan. Ya, itu semua karena seluruh aktivitas yang sudah dijalani oleh tim, partai pengusung dan elemen-elemen ormas relawan yang bahu-membahu tidak kenal lelah dalam rangka meyakinkan kepada masyarakat Kota Makassar bahwa yang pas memimpin Kota Makassar ke depan itu adalah yang muda dan berpengalaman. Itu adalah Seto dan Rizky. Ya, yang kedua mungkin juga karena masyarakat Makassar ini tidak suka dijanji-janji. Ya, masyarakat Makassar ini tidak suka dijanji-janji sehingga apa yang sudah pernah dibuktikan oleh Andi Seto sebagai Bupati Sinjai betul-betul itu bisa diterima oleh masyarakat Kota Makassar bahwa inilah pemimpin yang bisa melanjutkan. Inilah pemimpin yang telah memberikan fakta. Inilah pemimpin yang janji-janjinya pada saat kampanye itu sebahagian 90% terpenuhi secara bagus pada saat dia menjabat jadi bupati di Sinjai. Sehingga apa yang disampaikan juga di Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar juga mendengar dan menganggap bahwa itu adalah merupakan fakta-fakta yang disampaikan, dan pengalaman ini yang akan memberikan suara terbaik dari masyarakat Kota Makassar. Begitu. Baik, nah sejalan dengan tren positif begitu yang sudah didapatkan dari hasil survei oleh pasangan 02 Bapak Seto dan juga Ibu Kiki, mungkin ini tidak terlepas dari kerja keras teman-teman Sehati dan seluruh stakeholder begitu Pak. Nah mungkin sejauh ini boleh digambarkan seperti apa sih kerja kerasnya di lapangan? Ya, sebelum saya masuk di kerja keras di lapangan itu saya hanya ingin mengulang dulu sebagai kenapa tema kita hari ini anggap bahwa tren positif yang sangat signifikan, karena yang ingin saya mengulangi bahwa saya pernah menyampaikan di sini bahwa mendekati hari H, mendekati tanggal 27 Sehati akan menyampaikan hasil survei yang lembaga nasional yang selama ini mendampingi dan memotret perkembangan Kota Makassar melalui hasil-hasil surveinya. Nah, dari 3 kali survei yang dilaksanakan, kemudian dia bisa men-tracking bagaimana pemilih yang ada di Kota Makassar dan sampai pada hasil survei hari ini.
Nah, kalau kita mau mengacu kembali dulu bahwa di bulan April itu dari sisi tingkat popularitas itu hanya beberapa saja Pak Andi Seto. Kemudian survei di bulan September itu langsung naik dari sampai menjadi 70%. Kemudian pada survei terakhir hari ini popularitas Andi Seto itu sebanyak 90% dengan tingkat kesukaan 80%. Dengan tren awalnya itu hanya 1, sekian persen. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar menerima dengan baik, dan semua juga itu karena kita memanfaatkan semua ruang publik dan kerja-kerja yang dilakukan oleh tim. Mana lagi kalau misalnya dari sisi elektabilitas ada paslon yang sudah di atas pada survei di bulan April, ternyata hari ini turun apa dan semuanya, dan kita bersyukur hasil survei yang pertama dari 1,0 sekian di bulan April, kemudian LSI melaksanakan survei di bulan September, itu langsung signifikan naiknya Andi Seto dari sisi elektabilitas, itu sampai pada angka 20%. Terus di terakhir yang hari ini dirilis itu sudah sampai angka 28% dengan margin error 3,8 ditambah dengan kalau kemudian paslon 1 itu cuma berada di sana 34. Jadi apa yang saya sampaikan bahwa selisih tipis angka 6% itu siap-siap untuk kami salib, karena dengan membaca hasil survei ini potensi dan peluang yang menang itu ada di sehati paslon nomor 2. Nah, bertanya kenapa bisa yang terjadi? Yang pertama itu tadi, yang pertama adalah semua ruang-ruang publik itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya kan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya semua ruang publik yang ada. Kemudian yang kedua, kerja keras tim, kerja keras kandidat, apa semua perangkat itu bisa kita jalankan dengan, dan ditambah lagi dengan partai pengusung. Bagaimana model pola kerjanya? Ya mereka membagi. Ya tidak ada mereka membagi dari satu lorong ke lorong yang lain, dari satu wilayah titik ke titik yang lain, sampai bisa melahirkan semua itu. Dan sebuah kesyukuran karena kandidat kami Andi Seto dan Reski ini sangat diterima oleh masyarakat Kota Makassar, sebagai yang saya sering katakan bahwa masyarakat Kota Makassar sangat menginginkan pemimpin yang muda dan berpengalaman, bukan orang yang sering memberikan janji-janji. Dan itu terbukti dengan hasil survei hari ini. Seperti itu. Betul. Iya, baik. Jadi kalau kita dapat menyimpulkan bahwa hasil surveinya itu dari yang awalnya ini masih boleh dikatakan masih sedikit, tapi lambat laun semakin naik begitu ya Pak ya. Nah, menuju kurang lebih 1 minggu menuju hari H ini, apa mungkin yang akan dilakukan Pak sehingga tren ini bisa tetap setidaknya terjaga ataupun juga bisa tetap lebih naik lagi begitu? Iya, kami menyadari bahwa survei elektabilitas dan popularitas hari ini yang disampaikan di bulan ini tidak akan belum memotret apa yang akan terjadi setelah tanggal 10 sampai dengan tanggal 16. Tapi yang dari hasil tanggal 16 ini kami bisa menyimpulkan bahwa kami punya potensi dan peluang untuk menyalip di dua tikungan terakhir. Kalau yang saya sering pernah sampaikan bahwa ini kalau misalnya di MotoGP di tikungan terakhir ini yang terdepan ini sudah was-was, apalagi kalau macet-macet motornya kan. Nah, sementara kami dalam posisi yang sangat standby secara full power untuk bagaimana kemudian di menit-menit terakhir ini, di lap-lap terakhir ini kami bisa memenangkan proses. Insya Allah kami memenangkan Pilkada Wali Kota Makassar ini. Iya, baik. Melihat tren positif ini Pak, kami dapat menilai bahwa Bapak Seto dan juga Ibu Kiki ini dalam pendekatan kepada masyarakat itu artinya mereka ini punya ruang sendiri begitu ya Pak ya di hati masyarakat, atau seperti apa mungkin pada saat Bapak Seto dan Ibu Kiki turun untuk menyapa langsung masyarakat? Ya, tradisi masyarakat kita ini, tradisi masyarakat Kota Makassar adalah tradisi masyarakat yang sangat menghargai pemimpinnya, satu. Yang kemudian tradisi masyarakat
Makassar itu sangat menghargai tamu-tamunya yang datang, dan semuanya. Sehingga yang kami lakukan itu baik oleh tim, oleh partai, oleh relawan, ormas adalah mendatangi secara sopan santun kepada masyarakat Kota Makassar. Dan hari ini terbukti dengan hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei Indonesia LSI DNIJA. Iya. Kami tetap mengawal ini, kami tetap mengawal, apalagi tanggal 23 sudah masuk masa Minggu Tenang. Untuk tanggal 27 tetap mengawal terus dan ingin menyampaikan kepada masyarakat Makassar bahwa dari hasil survei ini yang sangat signifikan, ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara terhadap hasil survei dengan tren positif seperti ini, mengajak kepada masyarakat Makassar bahwa Sehati adalah punya potensi dan peluang untuk menang, sehingga kami berharap dukungan dan pilihannya itu ada di Sehati. Ketika menginginkan pemenang. Ya, baik. Nah, respon dari Bapak Seto dan Ibu Kiki sendiri, Pak, melihat survei ini seperti apa? Apakah semakin semangat mungkin untuk detik-detik terakhir gitu menuju pilkada? Iya, kami dari tim dan kandidat Pak Andi Seto dan Ibu Reski, sangat semangat dan gembira dengan melihat hasil survei. Alhamdulillah dengan melihat bahwa apa yang kita lakukan mulai dari bulan April, waktu masih jalan sendiri, bulan September, kemudian terjadi pasangan. Apalagi dari temuan hasil survei juga bahwa pasangan dengan masuknya Reski ini sangat memberikan dampak juga bagi elektabilitas, bagi elektabilitas Andi Seto dan Reski sangat mempengaruhi. Mungkin juga karena dia adalah merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ikut juga dalam proses pemilihan kemarin dan terpilih, sehingga basis-basis yang ada di Reski itu begitu dipasangkan itu komplit. Dan temuan hasil survei hari ini dari LSI itu sangat mempengaruhi, sangat banyak pengaruhnya. Baik, nah kemarin sebelum kita tiba pada hari ini, Pak, kita sudah melalui debat begitu antara calon wali kota Makassar, dan kita sudah menyaksikan bersama dari pasangan 02 sendiri menjalani debat dengan cukup lancar begitu. Dan apakah dari hasil debat ini juga cukup mempengaruhi dari tren positif yang didapatkan oleh 02 sendiri? Ya, sangat dari hasil debat itu, karena dari hasil debat itu pasangan Sehati, pasangan kami Andi Seto Ganista Asapa dan Reski Mupliati Lupti ini sangat mempertegas terhadap yang pertama, menyangkut masalah program-program yang meringankan beban masyarakat, ya kan, menyangkut masalah memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Kalau misalnya saya ingin pertegas lagi, sesuatu hal yang gratis-gratis itu sudah disampaikan dengan bagus. Yang bisa saya tarik itu bahwa Pak Andi Seto ini akan memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Kota Makassar, mulai dari alam rahim sampai alam kubur. Siklus kehidupan itu mulai dari alam rahim dengan menjaga stunting, terus keluar dengan memberikan akte kelahiran yang baik, penanda bahwa dia adalah warga Kota Makassar. Kemudian masuk sekolah, pakaian gratis, sekolah gratis. Terus habis itu tamat SMA, masuk perguruan tinggi, habis dari itu sarjana atau tamat SMA, dicarikan tempat pekerjaan yang baik. Nah, itu bayangkan itu, pemerintah ini, Andi Seto itu sudah menetapkan langkah-langkah secara keseluruhan. Sampai masuk rumah sakit dilayani dengan baik, tidak boleh lagi dipersulit yang tidak membayar, yang belum membayar yang tertunggal BPJS-nya, hanya dengan modal KTP. Masyarakat harus rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik, hanya dengan itu. Tidak boleh semua yang tertunggak diambil alih dan ditangani oleh Pak Andi Seto sebagai wali kota dan Reski sebagai wakil wali kota. Tinggal diantar lagi prosesnya,
ada sudah disiapkan dan akan dilanjutkan dengan peningkatan terhadap para pemandi mayat apa dan semuanya, diantar ke kuburannya dengan secara gratis. Tapi saya ingin mengatakan memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat tanpa bayar-bayar apa dan semuanya. Itulah kemudian saya ingin mengatakan bahwa Pak Andi Seto adalah pemimpin yang ingin melayani masyarakatnya, mulai dari alam rahim, kemudian keluar dan sampai dia meninggal. Itu dia pertegas itu dalam semua proses, dalam debat-debat yang dilakukan. Bayangkan kalau misalnya kita mengambil satu contoh, stunting itu 25%. Wah, makanya itu kemudian coba untuk kita kasih turun dengan mendorong suplai gizi. Bukan orang miskin pergi di cara main, ya kan? Akan orang mengatakan kasih edukasi. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi? Kau kasih edukasi masyarakat miskin, sementara masyarakat miskin yang hamil ini butuh susu, butuh karbohidrat, butuh protein apa dan semuanya. Itu yang mesti harus dilakukan. Dan itu sudah dipertegas oleh Andi Seto dan Ibu Reski pada saat debat. Kami akan menyelesaikan persoalan stunting 100 hari kerja. Yang pertama bikin aplikasi, yang kedua mengembangkan solidaritas sosial tetangga yang bagus. Ya kan? Karena orang yang pertama mengetahui tentang keberadaan orang ibu-ibu hamil, apa makan atau tidak makan, yang kurang bergizi atau tidak, itu ada tetangga. Itu yang kemudian kita dorong solidaritas sosial. Yang kemudian yang ketiga adalah pemerintah yang turun tangan secara cepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Itulah beberapa item-item yang kemudian alhamdulillah hari ini terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Andi Seto Asapa, apa yang disampaikan, apa yang dikerja oleh tim, apa yang dikerja oleh partai pengusung, apa yang dikerja itu dengan memanfaatkan semua ruang-ruang yang ada, ya kan, ruang publik dengan, karena ada hukum besi kemenangan dalam sebuah lembaga survei yang dijelaskan oleh bahwa semakin tinggi popularitas dan tingkat kesukaan, maka itu potensi elektabilitasnya juga semakin ada. Ya kan, semakin kurang popularitasnya, maka semakin kurang juga potensi pemilihnya. Dan alhamdulillah, kenapa saya banyak alhamdulillah hari ini, karena saya sangat bersyukur. Ya kan, sangat impresif perkembangan baik dari sisi popularitas, kesukaan, elektabilitas pasangan Seto Reski hari ini berdasarkan hasil lembaga survei Indonesia LSI Deni JA itu. Iya, baik. Dan juga selain beberapa program yang sudah disebutkan tadi terkait stunting, kemudian pendidikan, ada juga masalah-masalah klasik yang kita warga Kota Makassar biasa hadapi, Pak, yakni banjir, kemudian macet, dan saya tambah masalah klasik satu lagi yang memang dari dulu dielulukan adalah stadion, Pak. Itu mungkin apakah program dari Sehati ini memang juga ada berfokus terkait tiga masalah ini, dan itu yang mempengaruhi tren positif dari 02 sendiri? Iya, sangat mempengaruhi terkait dengan itu. Kalau misalnya dalam debat kemarin itu satu-satunya paslon yang sudah dengan tegas tentang 100 hari kerja itu cuma satu, paslon 02. Tidak ada lagi gambaran A, I, U, logika, retorika apa dan semuanya. Gagasan, kita sudah masuk pada gagasan ide 100 hari kerja yang disampaikan oleh paslon Andi Seto dan Reski, paslon 02, paslon kami. Hanya dia, ya, bisa kita lihat kembali lagi bagaimana debatnya. Dari langkah awal itu bahwa kami adalah merupakan pemimpin yang siap dan ingin memberikan 100 hari kerja. Pertama, persoalan banjir. Persoalan banjir ini harus sudah jadi ada peta drainase secara keseluruhan. Walaupun mungkin sudah ada, tetapi pola komunikasi antara kota, provinsi, dan pusat itu yang kemudian harus berjalan dengan baik. Tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau semuanya, karena drainase itu mengikuti juga dengan jalan. Ya, kalau misalnya jalan provinsi, maka itu tugasnya provinsi. Kalau itu jalan pusat, maka itu tugasnya pusat. Maka Pak tim Sehati mengambil bahwa perlu dalam 100 hari kerja komunikasi yang bagus, dan kemudian kita tetapkan peta bersama untuk penanganan ini, karena kita tidak ingin kemudian Makassar banjir, apalagi sudah mau musim hujan. Iya, betul. Ya. Yang kedua, apalagi tadi menyangkut masalah di luar tadi, macet itu sudah jelas. 100 hari ada
Cuman di kesempatan debat kemarin tidak disampaikan dengan baik bahwa jelas angkutan umum. Ya. Betul. Iya, Angkutan umum, bus. Sebenarnya bus yang sudah ada hari ini yang keliling-keliling yang mutar-mutar itu sebenarnya kalau misalnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi tidak sanggup, maka pemerintah Kota Makassar yang ambil alih ya. Yang akan ambil alih, karena salah satu problem belum ditemukan salah satu solusi terhadap kemacetan itu adalah satu saja angkutan umum. Tetapi angkutan umum ini harus disiapkan secara keseluruhan. Yang kalau misalnya ada terminal-terminal yang harus kita siapkan, sehingga ketika orang yang datang di situ simpan kendaraannya, kemudian naik mobil umum. Yang susah adalah bagaimana caranya kalau misalnya kita keluar misalnya dari sini. Kalau sini kan dekat kan ada jalan ruas. Kalau misalnya saudara-saudara kita tiba di sini, mestinya memanfaatkan di sini baru dia naik kendaraan umum, jalan kantornya, begitu pun juga mengurai kemacetan salah satunya. Dan hal yang kemudian belum tersampaikan dan itu disampaikan juga itu adalah jalan layang non tol yang kemudian itu juga yang sudah disampaikan dan komitmen oleh Pak Andi Seto dan Rizky. Terus stadion hari ini komisi yang mengikuti infrastruktur dan pembangunan itu sudah melalui Andi Iwan Aras, anggota DPR dari fraksi Gerindra, sudah menyampaikan bahwa perencanaan stadion itu sudah masuk dalam program nasional dan kemungkinan besar dalam APBN ke depan ini akan ditetapkan. Dan itu cuma ditangkap. Yang bagusnya bagi kami adalah pola komunikasi, proses pembangunan, perencanaan dan komunikasi lain-lain dalam pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan Pak Andi Seto ketika terpilih itu sangat gampang dan memudahkan. Kenapa gampang dan memudahkan? Karena siapa Andi Seto sebagai wali kota? Dia adalah anak ideologis dari Bapak Prabowo Subianto, fraksi Gerindra yang mengusung, sehingga pola komunikasi, proses jalannya pembangunan itu sangat memudahkan dan kita yakin 100 hari kerja apa yang sudah ingin kita tetapkan dalam 100 hari kerja itu insya Allah bisa kita capai dengan baik. Iya, baik. Nah, ini yang menarik juga adalah program 100 hari kerja begitu ya Pak ya, pada saat nanti misalnya terpilih menjadi pemimpin di Kota Makassar. Nah, untuk perancangan 100 hari kerja ini Pak, apakah memang sudah sejak lama teman-teman sehati rancang dan ini memang menjadi salah satu program yang efektif begitu untuk menanggulangi berbagai masalah di Kota Makassar sendiri? Ya, lihat kemarin waktu dia ke pulau, mungkin dia salah satunya orang yang kandidat kami lah yang kemudian satu-satunya yang membawa program ke pulau. Yang pertama air bersih, terus yang kedua dermaga. Kan kalau urusan pendidikan, urusan kesehatan sudah selesai. Kemudian pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ada. Betul. Ya kan, kami tidak ingin lagi mendiskusikan bagaimana kesehatan karena Pak Andi Seto sangat pengalaman dalam memberikan itu. Urusan pendidikan masyarakat pulau sudah tidak kita pikir lagi itu. Bahkan bahasa kerennya itu disanilia yang proses air laut menjadi air tawar. Semua minimal 100 hari kerja ini masyarakat pulau tidak mengeluh lagi. Untuk persoalan air bersih. Iya kan? 100 hari sudah terjadi perencanaan yang bagus. Proses pembangunan dermaga-dermaga yang ada di kepulauan itu yang kemudian kita coba 100 hari urusan banjir itu semua, urusan kemacetan sudah ada perencanaan secara matang dan yang dieksekusi lebih duluan segera dieksekusi karena itu 100 hari itu cuma 3 bulan dan itu bisa ya kan. APBD Makassar ini besar loh, 2 triliun lebih kok. Kita sudah menuju 2 triliun lebih. Nah, angka 2 triliun. Kalau dimanfaatkan dengan baik dimanfaatkan dengan baik. Kecuali kalau tidak bisa dapat 2 triliun ya itulah kemudian terdengar kabar bahwa ada sekitar 600 miliar uang pemerintah kota yang belum bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena PAD-nya yang belum dicapai. Kayak kita rencanakan PAD 2,3 kemudian yang bisa diselesaikan cuma 1,3 berarti ada 10 ada 1 triliun. Ini kan kegagalan. Oleh karenanya menurut kami bahwa yang terbaik untuk Kota Makassar yang sudah dicapai oleh Bapak Dhani Pomanto, mulai dari apa yang dicapai oleh almarhum Habib Amiruddin Maula, yang dicapai oleh
Ilham Arif Sirajuddin, kemudian yang dicapai oleh Dhani Pomanto, itu akan kami lanjutkan sebagai bagian dari kesinambungan proses pembangunan yang berkelanjutan untuk Makassar ke depan. Ya, yang harus kita tinggalkan ya segera kita tinggalkan, kita tidak melanjutkan. Tapi yang kita lanjutkan dari pemimpin-pemimpin kita semua. Karena kami dari sehati menganggap bahwa yang insya Allah dengan hasil survei ini, ya kan, dengan potensi dan peluang dari hasil survei ini, masyarakat Makassar semakin yakin ingin menentukan pilihannya kepada siapa yang akan menjadi pemenang. Dan yang potensi pemenangnya itu adalah Andi Seto Gani Asap Asahati, paslon nomor 2, dan disertai juga dengan program 100 hari yang sudah kita siapkan dan memantapkan lagi program-program yang berorientasi pada betul-betul membawa kepada masyarakat Makassar kota nyaman dan sejahtera. Iya, baik. Nah, terkait 100 hari kerja ini Pak, kalau kita pikir bahwa ini kalau kita kalkulasikan hanya 3 bulan begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian nanti ketika terpilih Bapak Seto dan juga Ibu Reski memanfaatkan betul-betul secara maksimal 3 bulan ini, karena kalau kita pikir apakah bisa selesai dalam 3 bulan begitu, mungkin seperti apa bentuk kerjasamanya, baik dengan pihak swasta kah atau seluruh sektor yang akan nanti menyukseskan seluruh program kerja yang sudah dirancang dalam 100 hari itu? Ya, menurut saya sudah tamat itu. Sudah selesai, sudah ada dalam buku kami semua apa yang menjadi 100 hari kerja itu sudah. Hal yang urgent, yang penting hari ini kehadiran saya di sini adalah menyampaikan kepada masyarakat Kota Makassar terhadap hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Kenapa kami sangat optimis sekali dengan 100 hari? Karena kami optimis bahwa potensi dan peluang kemenangan itu ada di pasangan 02 sehati dengan melihat hasil lembaga survei LSI DNIJA ini yang tren sangat signifikan. Kita membayangkan dari kemarin-kemarin semua lembaga survei sudah mengeluarkan dengan metodologi yang berbeda-beda. Ada 3 lah kalau saya tidak salah metodologi yang sudah dikeluarkan, dan dari ketiga metodologi itu semua dari sisi tren positif dan tren menuju kemenangan yang sangat signifikan itu ada di paslon 02. Siapapun, lembaga survei siapapun juga yang menyampaikan itu. Sehingga kami merasa ingin kemudian mempertahankan semua ini, ya melakukan konsolidasi secara total dari tim-tim yang ada, dan sekaligus juga menyampaikan bahwa kita sudah punya program 100 hari ke depan setelah kita dilantik, ya kan. Kita tetap turun, tidak boleh kemudian kita lengah, kita tetap harus terbangun, kita harus tetap terbangun, dan tren survei ini harus kita pertahankan sampai tanggal 27 November itu. Ada beberapa catatan, ada 33% dari hasil survei ini, 33% yang masih ragu, belum menentukan pilihan, masih ragu dengan pilihannya. Bukan dia mungkin sudah menentukan pilihan, tetapi dia masih ragu. Dan dia masih berubah, 33%, dan potensi 33% itu yang paling signifikan untuk beralih itu adalah ke sehati. Kenapa sehati? Karena menunjukkan survei dan potensi dan peluang surveinya sangat signifikan untuk memenangkan pilkada wali kota Makassar ini. Ya, lap terakhir, insya Allah. Kita tikungan terakhir ya Pak ya. Tikungan terakhir di lap terakhir ya. Baik, dan juga dari hasil survei ini artinya membuktikan bahwa semangat untuk betul-betul mewujudkan 100 hari kerja itu sudah nyata di depan mata begitu ya Pak ya. Karena adanya hasil survei ini, jadi teman-teman dari Sehati semua sudah optimis begitu untuk melaksanakan 100 hari kerja nantinya. Nah, di detik-detik terakhir ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman Sehati dan juga masyarakat Kota Makassar jelang Pilkada Serentak 2024 nanti? Ini sudah masuk untuk terakhir ini atau belum? Boleh juga sekalian. Ya, kalau misalnya itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar hari ini, Tribuners dan masyarakat Kota Makassar yang mengingat bahwa ya insya Allah dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI DNIJA ini kami yakin dengan saya yakin-yakinnya bahwa potensi dan peluang untuk menyalip di lap terakhir
insya Allah bisa kami capai, dan kami menyampaikan kepada masyarakat Kota Makassar untuk memberikan tetap melihat dan membaca hasil-hasil survei, dan yakinlah bahwa hasil survei untuk potensi kemenangan dengan tren yang sangat positif itu ada di LSI dan JA, di mana Sehati akan tetap berada di tren kemenangan itu. Ya. Terkait dengan semua apa yang menjadi program, semua apa yang menjadi visi misi itu sudah semakin kita permantap untuk kita jalankan, dan 100 hari setelah pelantikan itu kita akan buktikan kepada masyarakat Kota Makassar terkait dengan apa yang menjadi perencanaan kita secara keseluruhan itu. Yang bagusnya ini adalah kalau selama ini orang menganggap bahwa kapan Sehati merilis survei, hari ini LSI sudah merilis hasil surveinya. Kita membayangkan itu tren positif dari bulan April, kemudian terus September, dan dari posisi popularitas yang tidak sampai 10%, kemudian masuk di bulan September menjadi 70%, kemudian masuk di bulan November menjadi 90%. Dari sisi elektabilitas dari bulan April 1,6, kemudian masuk di September 20%, kemudian 28%. Apa yang menjadi pilihan masyarakat Kota Makassar, insya Allah kita akan lanjutkan, dan tanggal 27 November, saya mengajak kepada masyarakat untuk memberi pilihan pada paslon nomor 2, karena insya Allah paslon nomor 2 ini menang. Iya, baik. Dan jika nanti memang terpilih sebagai dan mengemban amanah begitu sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Makassar, kami tunggu program 100 harinya ya Pak ya. Insya Allah semoga berjalan dengan lancar dan bisa menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar saat ini, baik itu terkait stadion lah, macet dan lain sebagainya, sudah dirancang dengan sedetail-detailnya begitu ya Pak ya, dari pasangan 02 Bapak Seto dan juga Ibu Reski. Yang paling saya suka dari pasangan 02 ini adalah optimismenya Pak. Ini menumbuhkan juga rasa semangat bagi masyarakat. Secara psikologis juga mempengaruhi masyarakat memilih orang yang tidak ragu-ragu begitu, orang yang optimis. Dan sangat kami optimis berdasarkan BI data dari hasil survei. Betul. Jadi potensi dan peluang yang diberikan oleh lembaga survei itu coba untuk kami jalani dengan baik. Iya. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di Tribun Timur. Teman-teman Sehati memang selalu berkunjung ke sini dan juga menyapa para Tribuner. Semoga sehat-sehat selalu. Ini 1 minggu, semoga staminanya terjaga begitu ya Pak ya. Nanti pasti akan begadang dan lain sebagainya dari subuh sampai subuh. Teman-teman Sehati terus menggencarkan bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kami doakan yang terbaik. Karena kami siap menyalip di lap terakhir. Di tikungan terakhir ya Pak ya, kita tunggu balapan ini. Siap. Baik, terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman Sehati dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan juga tetap menjaga semangatnya. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore menjelang malam hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Iluh Devisania dan juga tim Sehati beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sip, thank you.